Ada yang bingung, ribut di FB mau kebaktian atau mau upacara. Ya kita lagi merayakan hari kemerdekaan. Ya lu merdeka untuk beribadah, lu merdeka juga untuk berkebangsaan. Terserah lu. Gak akan ada yang dihukum karena memilih salah satu, betul gak? Tapi gak usah gangguin yang lain. Yang upacara gak usah marah yang kebaktian juga gak usah marah yang upacara. Setiap orang akan menjalankan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dan pada akhirnya semua akan mempertanggungjawabkan yang dilakukannya di hadapan Tuhan. Amin. Intinya saudara, kita tetap harus mengasihi Indonesia. Amin. Terima kasih buat saudara yang sudah berdoa. Nah, spesial hari ini saya boleh minta gak itu ayat Yesaya 40 ayat 31 itu untuk keluar dulu gitu ya. Tema firman Tuhan hari ini, karena kita memang masih nyambung dengan bulan lalu, firman Tuhan hari ini judulnya Free to Love Again. Wih, kok saudara gak senyum sih? Free to Love Again. Kita baca dulu ini ya. Kenapa saya suruh baca? Karena saya mau rekaman. Saya pengen suara saudara-saudara sekalian itu akan direkam waktu lagi ngapalin ayat ini. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Ini ayat tahunan tapi baru Agustus sudah hafal. Ada? Yesaya 43:1 sudah hafal? Ada yang sudah hafal angkat tangan bilang saya. Yang masih agak lupa-lupa nggak apa-apa. Tetap di situ tapi kita harus baca dengan suara nyaring, boleh? Boleh berdiri nggak saudara-saudara? Nah, ini ada mic condense yang bisa menangkap suara saudara biar di belakang. Musiknya kecilin dulu sayang, kita baca sama-sama ya. Dengan suara nyaring seperti orang merdeka. Oke, 1, 2. Saya nggak mau pakai mic supaya suara saya nggak mendominasi. Saudara tapi kenceng-kenceng ya, supaya sekali rekam. Ready? Diam? Oke. Mari kita baca bersama-sama ayat tahunan kita. Yesaya 40 ayat 31. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Saya merasa kurang kompak. Jadi last try saudara-saudara ya, dengan semangat 45. Semangat 2025. Are you ready? 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Amin. Tepuk tangan bersama-sama saudara-saudara. Silahkan duduk. Fokus di kata menanti-nantikan. Fokus di kata kita menunggu dan menanti-nantikan. Percaya atau enggak saudara-saudara, kita on waiting of something. Kita ada di fase kita menunggu sesuatu terjadi. Saudara yang bekerja sedang menantikan satu saat mungkin sudah mau naik pangkat. Saudara yang masih single menantikan satu saat saya akan menikah. Saudara yang punya usaha menantikan satu saat akan punya usaha yang lebih besar lagi. Dan apapun kita ada di masa waiting. And waiting is life. Menunggu itu bukan cuma sebuah musim yang akan berlalu, tetapi musim yang akan terus terjadi dalam hidup kita. Termasuk dalam kehidupan iman kita. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Yang percaya bilang amin. Nah, bagaimana kita menghabiskan, bagaimana kita membangun, bagaimana kita mengisi waktu-waktu penantian ini. Mengisi waktu penantian ini bukan dengan diam saja saudara. Kalau saudara hanya diam saja, hidup saudara pasti boring. Tapi saudara harus melakukan sesuatu sambil menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara Metro Church di usia yang baru, saya bilang slow down babe. Pelan-pelan aja kita akan membangun kedalaman daripada perluasan. It's okay, saya juga senang kita meluas. Tetapi saya suka kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang sehat emosinya, yang benar relationship-nya.
Katakan amin. Itu sebabnya selama 2 bulan saudara-saudara kita sedang mengevaluasi apakah hubungan-hubungan kita itu beres secara emosi, atau kita hanya bagus di depan, tidak bagus di dalam, atau saudara kelihatan berbahagia sementara saudara hancur di dalam diri saudara dan lain-lain sebagainya. Kita memutuskan untuk membangun atau menyehatkan hubungan-hubungan kita. Yang setuju dengan saya bilang amin. Dan khusus di hari yang bersejarah ini saudara-saudara, 80 tahun Indonesia, tepatnya pada hari Minggu, saya mau saudara mendengarkan sebuah firman Tuhan yang sangat baik untuk kita. Free to love again. Saudara percaya apa enggak, ternyata cinta bisa berubah. Betul ya? Cinta bisa berkurang, cinta bisa hilang. Mengapa kita tahu seperti itu? Karena banyak hubungan-hubungan kandas gara-gara perubahan cinta itu gitu loh saudara-saudara. Ada orang gitu, pernah dengar kata bucin? Mencintainya sedemikian saudara-saudara. Hei gini, fakta ini real. Orang yang kamu cintai tergila-gila gitu ya, dalam kurun waktu tertentu bisa membuat saudara menangis dan sakit hati, membuat saudara pengen muntah mikirin mukanya aja. Itu realistik atau apa? It's real. Ini bukan drama Korea saudara-saudara. This is real. How many of you, berapa banyak di antara saudara-saudara pernah mengalami masa percintaan yang luar biasa, tapi at the end saudara berlinang air mata, hati hancur, mau bangkit dari kehidupanmu aja saudara sulit gara-gara cinta saudara berubah jadi benci. Bukan cuma benci saudara-saudara, sangat benci. Saking bencinya aja gitu ya, dengar nama yang mirip saudara langsung naik asam lambung. Perubahan situasi, perubahan kita, pertumbuhan kita, pertumbuhan diri kita, perubahan internal kita itu bisa mengubahkan kondisi cinta kita. Dari yang sangat cinta, kurang cinta, enggak cinta, sampai benci, sampai gak mau ketemu lagi. Apakah saya lagi ngomong sesuatu yang halusinatif atau memang sesuatu yang benar-benar real terjadi di sekitar kita? Mungkin kita juga korban dari situasi itu. Halo Metro Church. Is this real? This is real. Nah, karena itu saudara-saudara, kita ingin supaya itu jangan terjadi. Kalau sudah ada indikator bahwa cinta saudara sudah mulai menghilang, sudah mulai berubah, hey, you are free to love again. Bilang amin. Salah satu yang menarik saudara-saudara gitu ya, jadi gini, terutama dalam kehidupan perkawinan gitu ya, sejak awal gitu ya, ide untuk berkeluarga itu adalah idenya Tuhan. Keren gak Tuhan? Betul ya? Di dalam kitab Kejadian Tuhan menyarankan atau Tuhan memberikan visi kepada Adam dan Hawa untuk membangun perkawinan atau membangun perkawinan. Saya lebih suka menggunakan kata perkawinan dari pernikahan. Karena Alkitab sendiri menggunakan kata perkawinan. Oke? Kalau sekali pakai kata, cuman di dalam telinga kita kawin itu kayak orang Nanda bilang, oh kawin semua boleh kawin. Dengan babi leja kawin. Tapi sebenarnya makna perkawinan itu jauh lebih murni, jauh lebih pure, jauh lebih suci daripada kata nikah. Tapi ya it's okay. Jadi saya mau pakai kata perkawinan. Jadi ide perkawinan itu adalah idenya Tuhan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan kemudian membentuk keluarga-keluarga yang tidak sempurna. Tuhan tetap ada di situ. Dan at the end saudara-saudara, Tuhan juga memperkenalkan hubungan Kristus dan gerejanya seperti mempelai. Ia akan masuk dalam sebuah perkawinan. Akan ada satu pesta disebut di Alkitab sebagai perkawinan anak domba. Yakni ketika Kristus berjumpa dengan gerejanya yang tak bercacat, tak berkerut, ketemu nanti dalam kemuliaan.
untuk menyatakan kehendak Allah yang sesungguhnya bagi kita. So ide berkeluarga, ide membangun hubungan itu adalah ide ilahi yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yang punya ide sekeren itu. Amin. Anak-anak yang lahir hari ini, kalian anak remaja, kalian adalah buah dari perkawinan itu. Adalah bukti bahwa cinta sejati, bahwa kasih itu bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Amin. Itu yang akan kita lakukan. Nah, dalam konteks percintaan, saudara-saudara, dengar baik-baik, Tuhan itu ahlinya. Dalam konteks percintaan, sama saya bilang percintaan, Tuhan itu ahlinya. Ini next gen. Kalau kalian mau ingin belajar tentang percintaan, jangan cari di internet. Itu banyak informasi yang menyimpang. Kalau kalian ingin punya kehidupan percintaan yang sehat, termasuk mama papa yang so menikah, lihat di Alkitab. Ya di mana? Di Alkitab. Alkitab itu sempurna adanya. Dan ingat baik-baik, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang hanya menghendaki penyembahan dari kita, tetapi Dia adalah yang sangat relasional, Allah yang sangat membangun hubungan, dan Allah yang sangat mencintai jemaatnya. He is love. Nah, kalau kita punya masalah dengan percintaan kita, you have to go back to the Bible. Kau harus kembali ke Alkitab. Yang setuju dengan saya bilang amin. Tahukah saudara, ada satu kitab di dalam Alkitab yang jarang dibicarakan? Terjadi perdebatan pada waktu kanonisasi ini kitab boleh gak dimasukin sebagai kitab suci? Sampai akhirnya kemudian yes, dimasukkan. Ada orang-orang yang keberatan, kenapa ya Alkitab orang Kristen tuh kayak romantis banget? Kenapa ya Alkitab orang Kristen ngajarin orang cumbu-cumbuan? Allah kita adalah Allah yang heran. Allah yang luar biasa. He is a perfect God. Dia Allah yang sempurna. Dan Dia menempatkan sebuah kitab dalam Alkitab kita yang bernama Kidung Agung, yang menunjukkan betapa dahsyatnya cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Say amen. Siapa yang pernah baca kitab Kidung Agung? Angkat tangan bilang saya. Siapa yang waktu pacaran dulu pakai ayat-ayat dari Kidung Agung? Pacaran rohani, biasanya anak sekolah Alkitab. Siapa yang waktu kawin, kutipan di undangannya diambil dari Kidung Agung? Enggak ada, tapi saya ingat saya dan Gilbert kawin pakai ayat Kidung Agung. Begini ayatnya, Niko. Cinta kuat seperti maut. Air yang banyak tak dapat memadamkannya. Kidung Agung 7 ayat 8. Yes, jangan tiru ya, tapi ayat itu. Nggak, just kidding saudara-saudara. Kidung Agung, jarang juga dikotbahkan Kidung Agung ya, Om Ben ya jarang. Matius, Markus, Kejadian, Keluaran, Bilangan gitu ya. Surat-surat Rasul, Kidung Agung jarang-jarang. Jadi kita mau coba dulu Kidung Agung. Sama saya bilang Kidung Agung. Kita mulai dari Kidung Agung 1 ayat 1. Please. Kidung Agung. Kita baca bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. This is Solomon's Song of Songs, more wonderful than any other. Ini kitab Kidung Agung. Bahasa Inggrisnya ditahan dulu ya. This is Solomon's Song of Songs. Sama-sama bilang Song of Songs. Nah, dalam bahasa Ibrani saudara-saudara, perjanjian lama berasal, dia tuh nggak ada kata terbaik, nggak ada. Dia
terhebat, nggak ada. Dia cuman ada kata kayak gini. Kalau untuk menunjukkan segala yang terbaik, dia akan bilang begini, nama di atas segala nama, raja di atas segala raja. Nah, itu artinya itu yang terbaik gitu ya. Lalu di dalam kitab Kejadian juga ada tulisan begini, tulang dari tulangku. Ingat ya, daging dari dagingku. Itu menunjukkan the best of the best. Dan ternyata saudara-saudara, Kidung Agung itu adalah Song of Songs. Jadi ini adalah karya masterpiece dari Raja Salomo. Oke, this is Solomon's Song of Song. Ini adalah lagu yang terbaik, more wonderful than any other. Jadi pastor, masih ada yang lain? Ada. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 33 saudara-saudara, tercatat di situ begini. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, daripada Heman, Kalkol, Darda anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di atas segala bangsa sekelilingnya. Sudah lihat ya, ia Salomo menggubah 3.000 amsal. Berapa amsal yang kita punya? Cuma 31 pasang. 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Kita cuma punya Kidung Agung, cuma 8 pasal guys. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 33 menjelaskan bahwa Salomo tuh tulis banyak lagu, nggak pakai royalti guys. Kenapa nggak pakai royalti? Karena hikmatnya datang dari Tuhan. Saudara bayangkan kalau Tuhan ngecas semua hikmat yang dia berikan kepada kita yang dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi, semua hasil karya kita gitu ya dicas sama Tuhan. Oh saudara-saudara, tapi Tuhan memberikannya free. Sama saya bilang free. Itu sebabnya saya merasa agak nggak fair juga itu royalti. Orang Tuhan kasihnya sama kita free, betul nggak? Kita cuma dipilih Tuhan aja untuk punya kecerdasan itu. Dan kalau dia jadi booming karena ada orang lain yang mau nyanyikan. Udah syukur ada orang yang mau dengerin. Masa ya dengerin mau bayar sih? Tapi ya mungkin begitulah peraturan manusia. Kita menyesuaikan aja. Tapi yang harus kita percaya dan kita terima bahwa hikmat yang dari Tuhan yang membuat Salomo menulis berbagai macam lagu. Bilang amin. Kok gak bilang amin sih? Nyanyiannya ada 1.005, 3.000. Dan Kidung Agung, Song of Solomon itu Song of Songs, lagu dari segala lagu. Kalau saudara punya persoalan, saudara coba ini ya, bahasa Inggrisnya mana tadi? 1 Kidung Agung 1 ayat 1. This is Solomon's Song of Songs, more wonderful than any other. Kitab Kidung Agung saudara-saudara dalam bahasa Inggris disebutnya apa saudara? Song of Songs, lagu dari segala lagu. Disingkat apa saudara? SOS. Pernah dengar istilah SOS? Pernah apa DP arti? Save our soul. Sebenarnya katanya pada waktu diciptakan pertama kali artinya bukan itu. Artinya jadi SOS itu adalah bahasa nautika yang dipakai para pelaut gitu ya. Karena pada waktu itu gitu ya komunikasinya belum canggih, maka untuk mengirimkan signal masih pakai kode Morse, ingat gitu ya. Dan kode Morse yang paling simpel itu adalah SOS.
Panjang, 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 pendek, 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 panjang, panjang, panjang. 3 panjang, 3 pendek, 3 panjang. SOS yang menceritakan atau yang memberitahu bahwa satu kapal, mesin kapal mati. Lalu kemudian kalau mesin kapal nggak mati, kapal sedang bermasalah dan sebentar lagi akan tenggelam. Kalau nggak begitu, kapal berada di tengah badai dan sudah nggak tahu ada di mana. Help, SOS. Kode untuk meminta pertolongan. Dan kode yang sama juga saudara-saudara datang kepada kita jemaat MCM yang mungkin relationship-nya, hubungan suami istrinya, hubungan percintaannya, hubungan orang tua dan anak, hubungan persahabatan tengah mengalami SOS. Sedang ada kelihatan sih baik-baik aja, kelihatan tidak ada masalah, tetapi who knows? Di dalamnya ada bara yang sedang ditutup-tutupi. Kelihatan dingin tapi kita bisa merasakan kehangatan amarah yang tersembunyi di dalamnya. Ada persoalan-persoalan, ada konflik-konflik yang seperti tidak selesai. Dan kita berkata, it's okay pastor, times heal. No. Waktu tidak pernah menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan. Kalau kamu masih simpan dan berharap waktu akan menyembuhkan, no, itu bukan firman Tuhan. Kalian harus kembali ke firman Tuhan dan melihat siapa yang menyembuhkan. Dan karena kalian masih belum rela untuk disembuhkan, kalian menyimpan dan kemudian akhirnya kalian berada seperti kapal di tengah badai lautan yang terombang-ambing, mesin mati, nggak ada yang bisa tolong saudara-saudara, bisa jadi mau tenggelam, bisa tabola bale. Anything can happen. But praise the Lord, we have SOS, Song of Songs. Apa yang mau kita pelajari dari kitab ini? Are you ready? Yang sangat ready bilang amin. Nah, membaca Kidung Agung saudara gak boleh sembarangan. Membaca Kidung Agung gak boleh sembarangan baca. Karena dia kitab puisi. Dia bukan letter luck. Boleh? Jadi kalau saudara baca kiranya ia mencium, oh boleh ciuman. Iya boleh ciuman, tapi baca dulu konteksnya, mengerti maksudnya ya? Jadi membaca kitab Kidung Agung itu harus dengan hikmat Tuhan. Nggak boleh sembarangan baca. Saudara bayangkan gitu ya, bayangkan kalau ada misalnya ada ahli sastra yang hidup abad pertama kemudian membaca lagu abad 21 ini. Tahun 2025. Pasti dia bingung. Karena konteksnya beda, cara membacanya beda. Coba putarkan Bruno Mars. Saudara tahu Bruno Mars namanya siapa? Aslinya? Namanya Peter Jane Hernandez. Iya. Tapi nama terkenalnya Bruno Mars. Hati-hati cewek Jangan kamu menyangka kamu menikah dengan seorang bernama Bruno, ternyata pada saat di pelaminan DP nama Petrus. Karena kita cinta pangana, ini DP bahasa Manado ya. Karena kita cinta pangana, kita siap balumpa di muka kereta api. Karena kita cinta pangana, biar tapi kepala lagi dapat tembak, tapi otak kemana-mana. Karena kita cinta pangana, kita siap. Waduh, bayangkan seorang ahli sastra tahun abad pertama, kong dengar trompet lagu sekarang, stres dia. Bagaimana ini cara mengartikan ini lagu ini? Dia mesti cari tahu apa itu train. Dia mesti cari apa itu bullet. Dia mesti tahu apa itu granat. Betul nggak? Jadi jangan sembarangan baca Alkitab. Kalau baca Kidung Agung, saudara mesti minta hikmat Tuhan. Karena ini kitab puisi. Sama-sama bilang kitab puisi. Oke, nomor 1 saudara-saudara. Ulang, masih ayat 1. Memang mau khotbah di ayat 1. Kidung Agung 1 ayat 1. Mana DP teks?
This is Solomon Songs. SOS. Lagu dari segala lagu. This is Solomon Song. Siapa di antara kita yang hadir siang ini yang tahu siapa Salomo? Angkat tangan bilang saya. Kenal siapa dia Salomo, saudara-saudara? Siapa? Raja yang ketiga. Raja yang pertama, raja ketiganya Israel. Saul, Daud, Salomo, betul sekali. Siapa lagi Raja Salomo yang saudara kenal? Siapa? Paling berhikmat, paling kaya. Apalagi saudara-saudara? Yang malu-malu. Istrinya 700, selirnya 300. Saya hafal. Istri 700, concubine 300. Itu semua data betul saudara-saudara. Tapi yang harus saudara ingat adalah tidak boleh lupa bahwa dia adalah anaknya Daud. Seorang penulis syair juga, penulis kitab Mazmur saudara-saudara. Yang mengarang dan menulis Mazmur 23. Raja Daud. Saudara tahu bagaimana kisahnya Raja Salomo lahir? Man, that's not a good story. It's skandal. Big skandal. Bagi saudara-saudara yang tidak pernah ikut sekolah minggu, saya kasih tahu dia punya DP skandal. Jadi begini, Raja Daud ini adalah terkenal karena dia pahlawan perang. Lalu di Alkitab ditulis begini, pada waktu raja-raja sedang berperang, Raja Daud duduk di soto istana. Yang lain berperang, dia duduk. Pada waktu dia lagi duduk itu, dia melihat Batsheba. Sama saya bilang Batsheba, bukan Bersheba, Batsheba. Dia lihat Batsheba lagi mandi. Pada waktu dia lihat bagi mandi, dia langsung begini, pegang DP, oh aduh gagal nih dia no. Dia bilang pada pengawal, panggil pada dia. Tak suka dia. Waktu dia panggil ternyata Batsheba so menikah. Dan dia adalah istri dari anak buahnya Daud yang paling setia. Tidur, singkat cerita mereka lagi perang, dia tidur dengan Batsheba. Gak tahu berapa lama tapi singkat cerita Batsheba bilang hamil. Pada waktu si Batsheba hamil saudara-saudara, Daud berusaha untuk menutupi jejaknya. Bagaimana cara dia menutupi jejaknya? Dia panggil pulang suaminya. Uria, come home, pulang. Karena kamu setia, saya kasih kesempatan untuk kamu tidur lagi dengan istrimu. Tapi Uria saking cintanya sama sama Daud, saling hormatnya sama Salomo, dia bilang gini, biar aja lah aku tidur di sofa daripada mau tidur sama istri sementara teman-temanku berperang. Cara Daud menutupi dosanya gak berhasil. Lihat polanya. Ketika kita jatuh dalam dosa, keinginan yang pertama untuk kita lakukan adalah menutupi dosa itu. Betul atau betul? Daud melakukannya, dia mencoba menutupi dosa itu dan kemudian membiarkan Uria datang dan pulang. Tapi Uria tidak mau main dalam permainan Daud. Akibatnya saudara-saudara, apa yang dilakukan Daud untuk menutupi dosanya yang selanjutnya? Dia bikin death penalty. Dia bikin surat supaya Uria mati, supaya kutunggu jandamu bisa jadi. Dia bikin surat yang bawa Uria, saudara. Yang bawa surat kematiannya adalah Uria sendiri. Daud memang, saudara-saudara luar biasa dia. Dia tulis surat, dia suruh Uria bawa. Saudara bisa bayangkan coba kalau Uria cheating sedikit dan kemudian dia buka, dia apa? So ini raja tulis surat apa so? Kok dia lihat, Allah, dia tulis begini, bunuh patu dapat pegang surat ini. Kan itu gila. Tapi Uria dengan penuh. Saudara bisa bayangkan waktu Uria bawa tuh surat itu, kok kasih pada DP bos di lapangan. Dan DP bos lagi kaget, hah? Nggak ada bawa surat, sampai surat kematian. Singkat cerita Uria mati. Apa yang terjadi saudara-saudara? Daud bilang, iya Batsheba janda. Mari Batsheba pindah anak tinggal di istana. Tapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Anak yang dikandung oleh Batsheba sakit keras. Daud berlutut
minta apa Tuhan supaya Tuhan ampuni DP kesalahan. Nyanda saudara-saudara, Tuhan ambil nyawa anak itu. Mati. Sesudah anak itu mati, Daud langsung berdiri, mandi, dia bilang, mari Batseba, baking ulang. Lahirlah Salomo. So, kisah Salomo ini, jadi kehidupan Salomo tidak seindah yang kita lihat. Yes, dia anak seorang raja gitu ya, tapi dia lahir dari proses yang kita semua kalau tanya, kita tidak ingin berada di situasi itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kita yang luar biasa itu, Tuhan yang maha besar dan maha agung adalah perangkai story kita. Ketika kejadian ini terjadi, saudara-saudara, Salomo gitu ya, boleh bilang Salomo bersumber dari kesalahan, tapi Tuhan kemudian menyatakan kasih karunia-Nya. Salomo dilahirkan sebagai anak yang sangat berhikmat. Apa pelajaran dari kisah Salomo ini? Nomor satu, saudara-saudara, bagaimana supaya cinta saudara bisa hidup dalam hidup kita, membangun hubungan. Dengar baik-baik. Kita harus punya ruangan kasih karunia yang lebih besar daripada ruangan kesalahan yang kita lakukan. Everybody make a mistake. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi menghukum orang karena kesalahan itu terus tidak akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Yang perlu kita lakukan, saudara-saudara, kenapa cinta bisa mati? Karena kita mungkin pernah dilukai, karena kita disakiti, dan kita menyimpan semua kesalahan-kesalahan itu. Kita membatasi kasih karunia Tuhan bekerja atas hidup kita. Dan kita mempunyai, jikalau kita punya ruang kasih karunia itu terlalu sempit, at the end of story, kita gak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sejarah yang dirangkai Tuhan. Saudara, lihat polanya Tuhan. Polanya Kristus di Alkitab itu seperti ini, saudara. Judgment. Tuhan menghukum dosa itu sah. Bahwa Tuhan menghukum dosa itu adalah kebenaran. Yang percaya bilang amin. Semua dosa dihukum oleh Tuhan, dijatuhkan Tuhan kepada Kristus. Judgment pertama kali. Tapi judgment tidak berhenti sampai di judgment. Sesudah judgment ada grace. Sama-sama bilang grace. Sesudah grace baru ada glory. Itu polanya Tuhan. Judgment, Tuhan menghukum manusia atas dosa-dosanya, dijatuhkan kepada Yesus. Lalu kemudian kita terima kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Lalu at the end of story ada glory. Judgment, grace, glory. Amin. Saya minta 10 menit lagi. Tapi yang sering terjadi bagi kita adalah begini. Judgment, 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 death. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, apa yang kita lakukan? Orang hakimi, orang hukum. Semaksimal mungkin. Tidak puas hukum hari ini, hukum besok. Tidak puas hukum besok, hukum lusa, dan seterusnya. At the end, kita hanya akan bertemu dengan satu kata, kematian. Itulah yang menyebabkan banyak cintanya orang itu akhirnya mati. Karena ruang kasih karunia-Nya sempit, kecil. Nggak mengikuti polanya Tuhan. Saya nggak bilang bahwa kalau begitu kita boleh berbuat salah seenaknya. Nyanda, bukan itu. Kita hanya mencoba menyadari bahwa semua kita punya potensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi meskipun kita melakukan kesalahan, ada ruang kasih karunia yang lebih besar daripada kesalahan kita. Supaya at the end of story kita bisa bertemu dengan yang namanya glory. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kalau cinta saudara mulai mati, coba cek dulu, mungkin saudara peruang kasih karunia terlalu sesak. Saudara hidup sebagai judge every day. Yang kedua,
Salomo memang lahir dari kisah kelamnya Daud. Tapi kasih karunia Tuhan mengubah cerita yang kotor menjadi kesaksian yang indah. Yang percaya bilang amin. Dosa bukan akhir cerita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan bisa memulai bab yang baru. Mazmur 51 adalah tanda, adalah bukti bahwa Daud sesudah ditegur oleh Nabi Nathan, dia memilih bertobat. Ketika orang memilih untuk bertobat, bangunlah ruang kasih karunia yang besar sesudah pertobatan terjadi. Bilang amin. Begini Daud bilang, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Jadi Daud menyadari kesalahannya dan dia berkomitmen kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya ingin mengajarkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran supaya mereka berbalik dari dosa mereka. Dari pelaku saudara-saudara menjadi seorang yang punya mission untuk membuat orang berbalik dari dosa. Disitulah ruang kasih karunia bekerja. Kalau ruang kasih karunia bekerja, N-nya pasti glory. Judgment, grace, glory. Oke? Bukan judgment. Nggak akan ada glory di ujungnya. Ujungnya pasti death. Oke? Bagaimana polanya saudara-saudara? Judgment. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus bertobat dan menerima kasih karunia. And story-nya adalah glory. Mari, bagi saudara-saudara yang pernah mengalami sakitnya, dihianati, dikecewakan, dimarah, bangun space kasih karunia yang besar. Supaya saudara bisa melihat glory at the end of story. Yang percaya bilang amin. Yang pernah sakit hati karena cinta, sapu-sapu dada bilang, Tuhan tolong supaya tapi ruang kasih karunia lebih besar dari tapi ruangan judgment. Amin Ruli. Good. Yang kedua, free to love again, fokus on karakter, not world standard. Satu kali saudara-saudara, Kidung Agung pasal 1 ayat 5 sampai 6. Jadi Kidung Agung itu menceritakan cerita Raja Salomo dengan cinta sejatinya, yakni Putri Sulamit. Ya, dia punya 700 istri, yang dia sayang cuma satu. Ini Putri Sulamit. Jadi kalau saudara baca kitab Kidung Agung, ada bagian di mana itu yang bicara Putri Sulamit, ada bagian di mana Raja Salomo yang bicara. Raja Salomo di dalam kitab Kidung Agung itu muncul dalam dua karakter, yang pertama sebagai raja, yang kedua sebagai gembala. Waktu saudara baca, saudara lihat ini dia raja atau dia gembala. Mengapa dia muncul dengan dua karakter? Karena dia penguasa, tapi dia ingin dicintai sebagai manusia biasa. Sedap sekali. Ini kalau bikin Netflix panjang ini cerita, season. Ya. Lalu di situ ada the brother of the bride. Jadi ada saudaranya si Putri Sulamit ini yang berusaha melindungi Putri Sulamit ini. Memang percintaan yang sehat itu saudara-saudara harus ada komunitasnya. Yang percaya bilang amin. Jangan lari-lari berdua, basah diri pergi di batu-batu beka mas. Saudara-saudara nanti kalah jengking gigi di sana. Pacaran di gereja dalam komunitas. Amin. Bukan pacaran di tangga-tangga karena di situ tidak ada CCTV. Tidak ada CCTV tapi mata Tuhan ada di mana-mana, apalagi di tangga MCM. Terima kasih buat tepuk tangannya. Saya anggap itu persetujuan dari Next Gen. Mana tepuk tangannya? Next Gen kita tahu di mana semua ruangan ini ada CCTV, yang ada cuma tangga-tangga. Jangan paksa saya pasang kalau saudara mau lakukan. Ya, itu tangga cinta kita, tangga di mana cinta dipercayakan di sana. Amin. Don't do bad things di sana. Itu disediakan untuk kalian bisa melakukannya di bawah pengawasan mata Tuhan, melihat apa yang kita perbuat.
Katakan amin. Kidung Agung 1 ayat 5 sampai 6. Putri Sulamit bilang begini, memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak akan kujaga. Karena waktu saya nggak banyak, singkat cerita saudara-saudara. Jadi si Putri Sulamit ini sempat tenggelam dalam pemikiran bahwa saya hitam. Dan dia merasa itu mempengaruhi pandangan Salomo kepada dia. Memang hitam, tapi I'm pretty, but I'm dark. I'm dark, but I'm pretty. Or I'm pretty, but I'm dark. Mana? Jadi artinya dia sempat berada bahwa kita cantik, tapi kita hitam. Saya tahu di antara kalian, ini next I want to speak to next gen. Kalian pasti kalau mau cari pasangan cari yang cantik dan ganteng. Yang setuju dengan saya bilang amin. Gini, it's okay kamu tertarik dengan seseorang karena kecantikannya atau karena kegantengannya. Tapi kamu tidak boleh membangun cintamu di atas ketertarikan fisik kamu. Karena ketertarikan fisik tanpa disertai karakter itu ngebosanin. Bilang amin. Berapa banyak punya pacar sempurna, saudara, artis, gantengnya ujung rambut sampai ujung kaki. Istrinya ibarat Dewi Kayangan, turun juga gantengnya, cantiknya seperti bidadari. Nyandak hitung waktu. Bilang ndak ada doi semua penghasil mesin uang, tapi bercerai juga. Kenapa? Karena kecantikan bukanlah, kegantengan bukanlah standar cinta sejati dibangun, tapi karakter itu. Orang yang menikah dengan cantik itu bisa bercerai dan kemudian menikah dengan wanita biasa saja dan kemudian menjalankan kehidupannya sampai akhir. So pemenangnya adalah yang gak cantik tapi karakternya bagus. Jadi jangan cuma mengandalkan kecantikan dan kegantengan, saudara-saudara. Satu kali dapat sarampa, hilang kegantengan dan kecantikan. Saudara tahu sarampa? Campak. Apalagi luti air. Puji Tuhan masih ada kasih karunia, saudara-saudara. Tuh cantik dan gampang itu bagi Tuhan bukan suatu yang menghebohkan. Tapi karakter. Sama-sama bilang karakter. Mengapa Ribka dipilih dari sekian banyak perempuan? Karena cuma dia yang mau batimba demi unta-unta, saudara-saudara. Ada berapa puluh ekor unta, satu unta aja minum itu sekitar 5 galon aqua. Kok dia mau timba akan itu semua unta-untanya. Langsung dia menikah dengan Ishak, anak perjanjian. Bukan karena dia, kita percaya cantik, tapi DP karakter yang membuat dia terpilih. Amin. Halo. Cantik boleh, haruslah perawatan. Kita juga suka perawatan. Tapi karakter yang akan membuat kamu semakin dicintai. Amin. Ganteng itu perlu. Tapi ganteng yang berkarakter akan membuat kamu semakin dihormati. Bilang amin. Yang kuat aminnya maksudnya. Tepuk tangan saudara untuk saudara-saudara. Yang tepuk tangan saya doakan percintaannya akan semakin hidup. Terakhir. 1 menit Jo, 2 menit Jo. Free to love again need a secure environment. Lingkungan yang tepat untuk cinta hidup kembali. Kidung Agung 2 ayat 14. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Cinta yang murni butuh keamanan. Dan keamanan itu, rasa aman itu adalah antidot dari ketakutan. Dan keamanan itu muncul dari apa yang kita lihat dan perspektif kita terhadap apa yang kita lihat. Kalau saudara benar-benar mencintai seseorang, sama-sama sepakat dengan saya, tunjukkan. Sama-sama bilang tunjukkan. Saudara nggak bisa begini,
kita cinta, yang penting tak tahu kita cinta pada dia. No, kamu harus menunjukkan bahwa kamu cinta dia. Karena cinta itu tidak terlihat sampai kamu menunjukkan. Pasangan kamu mungkin tahu bahwa kamu mencintai dia. Tapi kalau kamu tidak menunjukkan cintanya, dia akan berpikir kamu kurang mencintai dia. We must show our love. Kita mesti menunjukkan. Karena cinta nggak bisa ditafsir-tafsir. Cinta tuh nggak bisa diraba-raba. Cinta harus ditunjukkan. Yang percaya bilang amin. Firman Tuhan bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kasih yang tidak ditunjukkan tidak bisa dianggap kasih. Kasih itu harus ditunjukkan. Show me the love. Tunjukkan kasih itu dengan tindakan, dengan perbuatan. Amin firman Tuhan. Semoga cinta saudara-saudara akan hidup kembali. Yang sok kapok bercinta, hidup ulang. Yang sok mulai dingin cintanya, hangat ulang. Yang so dipenuhi dengan kepahitan dan kemarahan, belajar mencintai kembali. Amin.